Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil tempat duduk masing-masing. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas. Kehormatan seseorang terletak pada akhlaknya. Akhlak yang terpuji ibarat pakaian yang indah dan rapi. Orang yang berakhlak terpuji akan dihormati. Berakhlak terpuji membuat hidup seseorang menjadi tentram dan terhindar dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Jadi, anak-anakku, jagalah dirimu dengan akhlak yang terpuji, seperti hidup dalam kesederhanaan dan suka beramal dengan ikhlas. Untuk itu, mari kita belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil terhadap semua makhluknya. Semua manusia diberi waktu dan kesempatan yang sama. Tetapi nasib manusia tidak semuanya sama. Ada orang yang kaya, tetapi ada orang yang miskin. Ada orang yang pandai, tetapi ada orang yang bodoh. Begitu seterusnya. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya memiliki kewajiban kepada tetangganya yang miskin. Kekayaan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya. Meskipun harta itu diperoleh sendiri, di dalamnya ada hak orang-orang miskin. Kewajiban orang kaya adalah memberikan hak orang miskin, yaitu zakat, infak, atau sedekah. Namun, semua itu ada rambu-rambunya, yaitu tidak boleh berlebihan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Dalam ayat di atas, Allah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang memiliki harta. Di dalam membelanjakan harta tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh kikir. Berlebihan artinya boros, yaitu membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna. Kikir adalah tidak mau menginfakkan harta untuk kepentingan fakir miskin. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan kita hidup sederhana, yaitu tidak boros dan tidak kikir. Orang yang hidup sederhana termasuk hamba Allah yang disayang. Cara hidup sederhana. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, seperti televisi, sepeda motor, komputer, dan lain-lain.
Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap, seperti bertamasya, pergi ke mall, pergi ke gunung, dan lain-lain. Adapun cara untuk belajar hidup sederhana. Yang pertama, cermat dalam berbelanja. Yang kedua, belajar hemat. Yang ketiga, gemar bersedekah. Dan yang keempat, yaitu rajin menabung. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah cara yang bisa kita lakukan agar kita memiliki sikap hidup sederhana. Kemudian yang kedua yaitu sikap ikhlas. Kewajiban semua manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah segala perkataan atau perbuatan yang ditujukan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah hanya karena berharap ridho Allah, itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas artinya bersih atau murni. Maksudnya, niat ibadahnya murni karena Allah. Orang yang ikhlas selalu meniatkan semua perbuatan untuk Allah. Misalnya, sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, sedekah untuk Allah, dan belajar juga niat untuk mencari ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridho artinya kerelaan. Ridho Allah berarti kerelaan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Apa keuntungan orang yang mendapatkan ridho Allah? Yang pertama, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Yang kedua, Allah melindungi dari segala musibah. Dan yang ketiga, Allah selalu mengabulkan doanya. Yang keempat, Allah menunjukkannya ke jalan yang benar. Dan yang kelima, Allah memudahkan semua urusannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah kita belajar tentang keikhlasan ini, maka kita sama-sama untuk belajar berbuat baik dengan ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Sholat hanya ditujukan kepada Allah, puasa hanya kita tujukan kepada Allah, dan belajar pun kita niatkan minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita menjadi tentram dan segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun membiasakan bersikap ikhlas. Yang pertama, menentukan niat karena Allah. Segala perbuatan yang bertujuan untuk kebaikan, niatilah karena Allah. Ketika kamu sholat, niatlah untuk Allah. Ketika belajar, niatlah karena melakukan perintah Allah. Allah adalah tempat dan tujuan kita beribadah dan berdoa. Yang kedua, mengerjakan dengan kesungguhan. Orang yang ikhlas akan selalu bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Orang yang ikhlas tidak bekerja setengah-setengah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, keikhlasannya membuat dia selalu melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ketika belajar, dia akan sungguh-sungguh. Ketika beribadah, dia juga sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam belajar adalah rajin, tekun, dan tanpa diperintah. Kesungguhan beribadah adalah melakukannya dengan khusyuk dan tawakal. Adapun yang ketiga, cara membiasakan bersikap ikhlas, yaitu tidak mengharap imbalan orang lain. Jika kamu mendapat prestasi dan orang tuamu memberi hadiah, itu boleh saja. Namun, jangan berprestasi karena ingin mendapat hadiah. Itu namanya tidak ikhlas. Orang yang ikhlas akan melakukan sesuatu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.
Belajar bukanlah agar mendapat juara, tetapi untuk mencapai cita-cita. Ibadah bukanlah agar dipuji, tetapi agar mendapat kasih sayang Allah. Adapun cara membiasakan bersikap ikhlas yang keempat, yaitu selalu bersikap jujur. Kejujuran pangkal kemujuran. Orang yang jujur, hidupnya akan penuh keberuntungan. Sifat jujur adalah bagian dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan bersikap jujur dalam segala hal. Kebohongan hanya akan mengotori keikhlasannya karena Allah. Jujur itu kesatuan hati dan tindakan. Hati yang ikhlas akan menghasilkan tindakan yang jujur. Biasakanlah bersikap jujur setiap hari agar hidupmu selalu mendapat keberuntungan dari Allah. Demikianlah pembelajaran tentang hidup sederhana dan ikhlas. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang hidup dan ikhlas, kita bisa menerapkan cara-cara untuk hidup sederhana dan cara-cara agar perbuatan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.